Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGT Angkatan 10 Aceh Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Kairunisa dari SMP 4 Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dan saya Elijaya SPD dari SD Negeri Kota Baru, Kecamatan Trumon. Bersama saya Teza Welulia dari Kabupaten Aceh Selatan, SD Negeri Pintu 5, Kecamatan Trumon Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu Nisa? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu? Iya, Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang kita perlu obrolkan ya, Bu? Iya, Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu ya bersama Pak Eli nanti akan saya amati proses coaching yang ini, dan saya akan melihat sesuai dengan penilaian coaching apakah sesuai dengan alutsista atau belum, gitu ya. Kemudian Bu Lisa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, kemudian Bu Lisa sudah, dan jangan lupa juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching, Bu. Ya, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi lah, ya. Sebelum melaksanakan proses coaching dan melakukan proses observasi ini, Bu, dari saya ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh, Bu? Boleh, Pak. Untuk yang pertama nih, Bu, potensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya kompetensi inti coaching ya, Pak. Jadi kompetensi inti coaching itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, nanti disampaikan tadi ada beberapa fokus kompetensi yang ingin dikembangkan ya, gitu. Secara lebih spesifik mendengar aktif, menjawab pertanyaan bobot tadi kan? Iya. Nah, kira-kira nih, indikator apa nih? Indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan seperti apa? Jadi indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya itu dengan langkah atau cara-cara yang dia dapatkan sendiri, Bapak. Baik, jadi indikator yang Ibu sampaikan tadi untuk menemukanlah sendiri solusinya. Iya, Ibu cuma membantu gitu ya? Saya hanya membantu saja. Jadi silakan, Bu, melakukan proses coachingnya ya. Iya. Terima kasih, Bapak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu Nisa? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu? Iya, Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang kita perlu obrolkan ya, Bu? Iya, Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu ya bersama Pak Eli nanti akan saya amati, Bu, proses coaching yang ini, dan saya akan melihat sesuai dengan penilaian coaching apakah sesuai dengan alutsista atau belum, gitu ya. Kemudian Bu Lisa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, kemudian Bu Lisa sudah, dan jangan lupa juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching, Bu. Ya, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi lah, ya. Sebelum melaksanakan proses coaching dan melakukan proses observasi ini, Bu, dari saya ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh, Bu? Boleh, Bapak. Untuk yang pertama nih, Bu, potensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya kompetensi inti coaching ya, Pak. Jadi kompetensi inti coaching itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, nanti yang disampaikan tadi ada beberapa fokus kompetensi yang ingin dikembangkan ya, gitu. Secara lebih spesifik mendengar aktif, menjawab pertanyaan bobot tadi kan? Iya. Nah, kira-kira nih, Bu, indikator apa nih? Indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan seperti apa? Jadi indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin
coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya itu dengan langkah atau cara-cara yang dia dapatkan sendiri, Bapak. Baik, jadi indikator yang Ibu sampaikan tadi untuk menemukanlah sendiri solusinya. Iya. Ibu cuma membantu gitu ya. Saya hanya membantu saja. Ibu silakan Bu, untuk melakukan proses coachingnya ya. Iya. Terima kasih, Bapak. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bisa? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ini Pak, ini mau ngajak ngobrol nih. Iya Bu, ada yang sedikit ingin saya omongin. Oh, baik, kita ngobrol. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya, Bapak. Silakan Bapak ingin membicarakan apa? Jadi gini bukan? Ya. Saya ada permasalahan sedikit dengan siswa di sekolah, di mana siswa saya ini Bu, kurang ya berminat dalam pelajaran matematika, terutama masalah pecahan. Oh, jadi Bapak mengalami kesulitan dalam pembelajaran anak ya, Bapak? Iya Bu. Oke. Jadi Bapak ini mengajar kelas berapa ya, Pak? Dan mata pelajaran apa? Saya sekarang mengajar dulu kelas 4. Khususnya ini yang jadi permasalahannya di pelajaran matematika. Oke, karena waktu kita ini singkat, jadi Bapak ingin mendapatkan apa dari diskusi kita hari ini? Ya, yang jelasnya Bu, saya ingin mendapatkan solusi lah dari yang saya alami sekarang. Oh, gitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Selama ini ya seperti biasa kita guru ya, mengajar, mempersiapkan materi, memberikan soal-soal seperti itu. Oh, begitu. Baik, menurut Bapak, anak-anak yang tinggi motivasi atau minat belajar idealnya seperti apa? Kalau menurut saya Bu, anak-anak yang tinggi motivasi belajarnya itu yang pertama ketika kita melakukan pembelajaran, Ya. siswanya aktif, Ya. antusias, kemudian juga ketika kita memberikan sering kita katakan evaluasi lah ya, hasilnya memuaskan. Idealnya seperti itu. Oke, jadi anak-anak minat belajarnya kurang, ya Bapak? Iya. Antusias dalam belajar, aktif dalam proses pembelajaran, begitu ya idealnya Bapak Iya. ya. Oke. Baik, kalau anak-anak di level tinggi minat belajarnya dalam proses pembelajaran itu Pak ada level berapa Bapak? Kalau menurut saya Bu, anak-anak di kelas saya sekarang berada pada level 6. Di level 6 ya Bapak. Jadi Bapak ingin ke depannya adanya perubahan itu sampai ke level berapa? Saya inginnya siswa saya ini berada pada level 10, level yang maksimal. Level yang maksimal ya Bapak. Iya. Menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid-murid Bapak berada di level 10 ini? Mungkin ya, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran Karena kan pembelajaran ini kan sesuai kebutuhannya seperti itu kan. Ya. Nanti ada yang memang siswa yang kurang, kita kasih sesuai kebutuhannya lah. Kemudian juga yang suka atau gemar video kita kasih model pembelajaran yang menggunakan video. Yang jelasnya berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Wah, bagus sekali Bapak. Apa ukuran keberhasilan rencana Bapak ini? Ukuran keberhasilannya juga yang jelas nanti saat proses pembelajaran siswanya negatif, Ya, lebih lebih aktif. antusias gitu kan. Ya. Kemudian juga hasil setelah proses ini juga memuaskan. Mungkin seperti itu. Baik Bapak. Menurut Bapak apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bapak laksanakan? Kalau kendala tentu ada ya. Seperti waktu mempersiapkan ini. Menurut Bapak perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkannya? Mungkin sekitar 1 minggu.
adakah orang yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan aksi ini? Kalau orang yang membantu ada Bu, guru kelas 5 kan. Nanti kami coba sama-sama kolaborasi seperti itu. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Insya Allah dalam minggu ini lah Bu, saya akan melaksanakan. Baik, kita review kembali ya Bapak dari hasil diskusi kita ini. Apa yang Bapak dapatkan dalam perbincangan atau diskusi kita kali ini? Yang saya dapatkan pada diskusi kita ini Bu, awalnya kan saya bingung nih, Ya. mahasiswa saya kurang aktif, kurang berminat dalam pembelajaran. Tapi setelah diskusi ini saya sudah menemukan ide sendiri, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Wah, keren sekali Pak Edi. Iya. Kalau kita ketemu lagi, nanti kita bisa membicarakan lagi hasil aksi Bapak ya. Baik Bu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Bu, terima kasih, Sampai Bu. jumpa di minggu depan. Ya. Sukses terus Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Nisa, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching Ya. dengan Pak Eli, Ya. Bu ya. Apakah berjalan dengan lancar tadi Ibu? Alhamdulillah Pak, proses coaching berjalan dengan baik dan lancar Bapak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi, Ya. ada beberapa hal yang bisa tanyakan Ibu. Iya Bapak. Oke, pertanyaan pertama nih, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Bapak. Tadi ketika proses coaching, saya sudah menemukan, sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bapak. Baik Bu, gitu ya. Jadi Bu Nisa sudah berhasil nih melakukan coaching dengan alur cerita sesuai dengan tadi yang saya amati. Iya. Ya, seperti itu yang saya amati tadi. Kemudian Bu Nisa tadi sudah berhasil nih menyampaikan sesuai dengan alur cerita, gitu ya, dan sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan coaching tadi sudah terlihat di saat observasi saya lakukan tadi. Kemudian nih Bu, untuk kedepannya, nih, kompetisi apa nih yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan proses coaching hari ini? Jadi kedepannya Bapak, saya ingin memperdalam ilmu tentang coaching Bapak. Jadi ilmu ini akan saya perdalam sehingga nanti akan bisa bermanfaat untuk saya ketika dalam proses pembelajaran seperti itu Bapak. Luar biasa sekali Bu Nisa. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses Bu ya. Terima kasih banyak Bu Nisa. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, assalamualaikum Pak Wil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Beli. Luar biasa. Pak ini bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah juga Pak Wil. Kabar hari ini baik. Pak Wil hari ini akan melaksanakan proses coachingnya sama Ibu Nisa. Betul Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Nisa. Gini Pak Wil ya, nanti pada saat Pak Wil melakukan coaching dengan Bu Nisa, saya akan menilai ya sesuai dengan rubrik nih, sesuai dengan alur cerita seperti itu. Namun sebelum proses ini dimulai, boleh saya bertanya sedikit Pak Wil? Boleh. Oke. Untuk pertama nih Pak Wil, kompetisi apa yang ingin Pak Wil kembangkan dalam proses coaching? Baik, untuk kompetisi coaching yang akan kita lakukan hari ini, Ya. beberapa kompetisi yang perlu kami sampaikan. Nah, yang pertama itu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif pandangan. Yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, berarti ada 3 ya aspek yang ingin dilaksanakan nanti. Nah, kalau dari segi indikator nanti apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching? Indikator ketercapaian dalam coaching nanti ada beberapa yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu nanti coaching itu sudah menemukan sendiri Pak solusinya. Kemudian dia sudah merencanakan rencana aksi nanti yang akan dilakukan ke depan. Oke Pak Wil. Jadi indikator ketercapaiannya akan Pak Wil lakukan saat coaching nanti berarti si coach ini dapat menemukan solusinya sendiri seperti itu ya? Betul Pak, dia akan menemukan sendiri solusinya.
Oke, kalau begitu kita mulai proses coachingnya. Baik Pak, silakan. Oke, silakan mulai Pak Win. Bapak. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Gimana kabar Bu Nisa? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bu sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Ada yang ingin kita ceritakan hari Ibu ya? Iya Sebenarnya Bapak. apa? Saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bapak. Baik, ini kira-kira nih ya. Kira-kira saya ada waktu 15 sampai 20 menit. Nanti silakan Ibu cerita. Jadi kan Pak, di sekolah saya itu, saya melihat anak-anak itu kurang antusias dalam belajar. Setelah saya amati, ternyata teman-teman guru itu masih mengajar dengan cara menonton atau ceramah. Jadi banyak rekan guru itu tidak memanfaatkan fasilitas atau media yang disediakan oleh sekolah. Padahal di sekolah saya itu Pak, lapangannya luas, fokus ada, prasarannya lengkap, namun masih banyak rekan guru yang tidak memanfaatkannya Bapak. Baik. Jadi sekolah Ibu itu banyak fasilitas harusnya ya. Iya Bapak. Ini dulu yang masih pelajarannya masih belum variatif Bu ya. Belum Bapak, masih menonton. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Jadi saya menginginkan adanya nanti solusi di mana teman guru saya ini dalam mengajar meningkat. Seperti itu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan dari Iya, rekan Pak. guru supaya jelas ada mengajarnya berubah ya Ibu ya gitu ya. Baik Bu. Perubahan seperti apa nih kira-kira yang Ibu harapkan dari rekan-rekan? Jadi saya berharap rekan-rekan guru ini sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif Bapak. Sudah menggunakan media atau sarana yang disediakan oleh sekolah. Berarti berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya. Iya Bapak. Pembelajaran variatif kalau dibilang kita buat skala nih idealnya gitu. Kira-kira dari 1 sampai 10 itu kira-kira di sekolah Ibu itu level berapa nih? Kalau sekarang masih di level 5 Bapak. Level 5 Pak? Iya. Level 5 baik. Kira-kira kalau sudah begitu ya, Ibu udah sampai level 5 gitu ya. Kira-kira akan bisa nggak sampai 10 kira-kira mungkin? Kalau 10 terlalu tinggi ya Pak ya. Saya berharap rekan-rekan guru saya ini mencapai level 7 saja. Karena kan sekarang kita dalam proses berusaha yang jadi saya berharapnya ada peningkatan level di level 7 dulu ya. Ini ada prosesnya dulu Ada prosesnya. kira-kira ya. Kita targetkan 7 dulu ya. Insya Allah 7 Pak. Insya Allah ke depan lagi sampai 10 ya. Iya, sampai Amin, 10. mudah-mudahan Bu ya. Oke, kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkahnya apa yang ingin Ibu lakukan untuk bantu guru-guru itu melakukan perubahan pembelajaran itu? Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan diskusi dulu dengan rekan guru. Kemudian saya ingin melakukan mentoring terhadap rekan guru yang ingin adanya perubahan Pak, pada saat pembelajaran. Ini melakukan mentoring Ibu. Mentoring. Selain mentoring mungkin ada strategi lain kira-kira apa Bu? Kalau untuk skala besar mungkin kita bisa melakukan workshop ya Pak. Workshop. Kayak setiap Sabtu gitu Bu Iya, ya. Bapak. Bagus sekali Bu. Berarti ada mentoring, workshop gitu ya. Kira-kira yang ingin Ibu lakukan saat ini gitu. Yang nyaman dilakukan itu metode atau strategi yang mana gitu. Yang cocoknya nih dengan kondisi. Kalau untuk sekarang saya ingin menggunakan strategi atau cara mentoring dulu Bapak. Mentoring pendampingan dulu yang Iya. rekan-rekan yang ini ya gitu Iya, ya. Bapak. Baiklah Bu, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam melakukan perubahan tadi? Oh, kebetulan saya memiliki seorang teman yang jago pada IT ya Bapak. Jadi nanti saya ingin berkolaboratif dengan teman saya ini yang juga profesi sebagai guru Bapak untuk melakukan mentoring atau bimbingan terhadap rekan-rekan guru yang lain Bapak. Itu dengan strategi mentoring tadi berkolaborasi Bu ya Kolaborasi dengan guru dengan lain. guru lain. Dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu dapat? Jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran Bapak bahwa untuk melakukan peningkatan pembelajaran pada rekan-rekan guru saya ini, saya bisa melakukan mentoring pendekatan yang lebih dekat, yaitu mentoring dulu ya Bapak. Dan mudah-mudahan dengan melakukan mentoring ini, pembelajaran yang terjadi di sekolah saya dapat meningkat.
mudah dapat meningkat nanti ibu ya depan ya. Wah, dengan sudah tak sabar saya menunggu cerita ibu dengan strategi ibu tadi ibu sampaikan tadi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bu. Nah, saya akan menunggu kabar dari ibu perubahan strategi ibu yang ibu bekerja nanti. Ya, saya akan menunggu kabar dari ibu gitu ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama ibu. Sehat selalu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya, Ibu bisa berjalan dengan lancar, Pak Wil? Alhamdulillah proses coaching kami tadi berjalan dengan lancar Pak Wil. Nah, setelah melakukan observasi dari Pak Wil, ada yang beberapa yang ingin saya berikan. Boleh gitu ya? Oke. Pertama Pak Wil, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan cerita. Oke. Menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melakukan merencanakan aksi, dan menjawab. Dan oke Pak Wil. Jadi juga tadi Pak Wil, selama proses coaching ini saya juga sudah menilai memang Pak Wil sangat baik ya menerapkan alur cerita ya, sehingga si coach ini paham dengan solusi yang ingin didapatkan seperti itu. Nah, untuk kedepannya Pak Wil, kira-kira dari proses coaching ini apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Dari proses coaching tadi banyak yang saya ingin kembangkan terkait tahapan alur cerita itu Pak. Ini saya mengembangkan lebih jauh lagi supaya nanti bisa saya terapkan di sekolah baik dengan kolaborasi dengan guru maupun siswa. Oke Pak Wil, luar biasa sekali ya. Semoga kedepannya kompetensi coaching ini lebih meningkat pada Pak Wil hingga bisa diterapkan di sekolahnya ya. Oke, terima kasih Pak Wil atas kesempatan yang ada ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Wil. Waalaikumsalam. Pak Eli. Salam Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak akan melakukan coaching hari ini. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ya, boleh. Oke. Nanti pada saat coaching antara Bapak dengan Pak Zawil, saya akan amati dan juga saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Pak Zawil nantinya? Baik. Nah, kemudian jangan lupa ya Pak ya, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bapak. Boleh. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dalam kegiatan coaching hari ini, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan terakhir mendengarkan secara aktif. Baik, berarti ada 3 ya Bapak. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Indikator yang ingin Bapak capai apa? Indikator yang ingin saya capai pada hari ini Bu, atau proses coaching hari ini, saya ingin melihat apakah coaching saya ini sudah bisa mencari solusi dari permasalahan. Baik Bapak, jadi intinya indikatornya yaitu Pak Zawil menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan baik. Nanti selesai coaching kita berbincang-bincang lagi ya Bapak. Boleh. Assalamualaikum. Yo Pak. Salam Pak Wil. Gimana Pak Wil? Sehat? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak. Sehat kan? Bapak ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah buat janji kan, katanya hari ini ada yang ingin diobrolkan.
Iya Pak Eli, memang sesuai janji ya Pak Eli, masih ingat kita ada sepakat janji sama Pak Eli, kita ada beberapa hal yang kita ceritakan Pak berkaitan dengan pembelajaran di kelas Pak. Kalau boleh tahu apa kendalanya sekarang Bapak alami? Memang proses pembelajaran ini saya merasakan gitu Pak, siswa saya itu terlihat antusias belajarnya. Oh, berarti siswanya kurang antusias dalam belajar, begitu ya? Oke, karena waktu kita singkat nih Pak Wil ya, kira-kira 10 menit lah ya. Apa yang ingin Bapak dapatkan hari ini dari kita diskusi? Saya ingin menemukan solusi pada pembelajaran di kelas ini supaya siswa saya itu antusias dalam pembelajaran. Oke, Jadi semangat lagi. Itu pembelajaran sebelumnya saya menonton gitu. baik. Pak Wil mengajar kelas berapa? Saya kelas 6 Pak ini. Kelas 6. Oh, berarti semua mapel ya? Itu loh Pak. Semua Berat juga ya. Gini Pak Wil ya, kalau menurut Pak Awil, murid yang tinggi minatnya dalam belajar itu idealnya seperti apa? murid yang bisa kita menyampaikan materi itu antusias, Iya. materinya menyenangkan, belajarnya semangat. Kalau ada aktivitas di kelompok itu terasa. Terasa itu kelas kita ya? Iya, oke. Ini yang belum kita. Itu yang jadi permasalahan. Oke. Kalau andaikan ya, kalau kita buat levelnya nih 1 sampai 10 nih, kira-kira tingkat minat belajar siswa Pak Wil ini berada di level berapa? Kalau menurut saya Pak, skala yang di kelas saya itu baru sampai 6. 6. Itu untuk semua siswa atau mungkin ada siswa yang lain yang 7 atau 8 apa sama rata? Itu untuk suasana pembelajaran di kelas. Suasananya sama berarti ya? Pembelajaran di kelas itu 6. Kira-kira bisa kira-kira nih Pak Wil bisa kira-kira siswa Pak Wil ini berada di tingkatan level 10? Insya Allah bisa. Bisa. Karena mungkin saya ubah kan. Oke. Kalau bisa kira-kira menurut Pak Wil apa yang bisa Pak Wil lakukan? Baik, jadi memang bisa sampaikan tadi dari bisa pembelajaran di kelas itu belum terlihat. Mungkin karena ini Pak, saya hanya menggunakan buku panduan yang ada saja. Oh. Jadi ke depan saya juga punya rencana bagaimana pembelajaran itu saya menggunakan sumber belajar yang lain. Alhamdulillah di sekolah kami baru dapat nih Pak. Apa tuh? Peralatan IT, berupa Chromebook itu bisa dimanfaatkan. Berarti dengan mendapatnya prasarana baru ini ya bisa untuk kelanjutan dari Pak Awil yang melaksanakan di kelas nantinya. Ya, siap. Oke. Kira-kira nih Pak Awil ya, dalam menerapkannya itu nanti ada kendala nggak? Kendalanya ada. Ada. Apa tuh? Di lingkungan saya itu jaringan yang susah. Jaringan. Aksesnya susah. Karena belum ada wifi, tapi bisa digunakan dengan kartu HP itu Pak, kartu Telkomsel itu bisa kita manfaatkan. Itu bisa ya. Ya. Berarti ada lah solusi dari kendala itu ya? Ada Pak. Ada. Kalau dari teman-teman guru mungkin ada yang bisa membantu itu mengatasi kendala juga. Alhamdulillah bisa Pak. Alhamdulillah ada teman-teman guru, rekan-rekan guru bisa diajak berkolaborasi, termasuk kepala sekolah juga sangat antusias Pak. Oh iya. Sangat antusias. Ya, ada guru, kemudian ada guru yang sudah memahami pembelajaran menggunakan peralatan digital itu tadi Pak. Oke. Kira-kira kapan nih mau diterapkan tuh pembelajaran tuh? Dengan hari ini saya biar semangat Pak. Seminggu ini lah Pak harus Dalam minggu ini lah ya. Dalam minggu ini. Kalau dalam mempersiapkan seperti alat-alat media itu butuh berapa lama seperti itu? paling semingguan lah Pak. Seminggu juga ya? Karena terkendala jaringan tadi kan seminggu. Jadi Pak Wil, kita refleksi sedikit ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Obrolan kita cerita hari ini banyak hal saya dapat.
Apa tuh? Pertama tadi saya menemukan solusi bahwa pembelajaran itu memang kembali dari kita Pak. Oh, iya. Nah, yang mana pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Oke. Kita harus fokus ke situ. Sumber belajar juga harus kita kembangkan kembali supaya tujuan kita antusias belajar di kelas itu jadi hidup kembali Pak. Nah, Betul. semoga solusinya dia Pak. Oke Pak El, berarti minggu depan kita diskusi kembali ya. Saya ingin tahu kelanjutan si Pak Wil nih, Iya. bagaimana jalannya nanti di kelasnya. Mudah-mudahan Bapak ada waktu nanti Pak ya. Insya Allah ada Pak. Oke Pak Wil, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, bagaimana hasil proses coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Oke, baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Jadi tadi selama proses coaching ya, saya sudah melakukan tahapan dengan Aluteta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah si coaching. Kemudian juga saya sudah menanyakan aksi yang akan dilakukan si coaching apa nantinya. Ya. Kemudian juga saya juga menanyakan atau menggali lebih lanjut tentang tanggung jawab dari aksi yang akan dilakukan. Bagus sekali ya Bapak. Jadi Bapak tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Iya. Kemudian menurut catatan saya yang sudah saya amati tadi, Bapak juga sudah melakukan atau membantu Pak Al-Zawil mencari solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Kemudian waktu percakapan Bapak juga sudah fokus. Intinya Bapak sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Oke. Nah, kedepannya apa yang ingin Bapak perdalam lagi mengenai coaching ini Bapak? Saya ingin memahami lagi tentang coaching ini lebih jauh, lebih mendalam, gitu, agar saya bisa menerapkannya di sekolah nanti, berkolaborasi dengan guru-guru. Luar biasa. Oke, semoga Bapak bisa memperdalam proses coaching ini dan bermanfaat untuk Bapak dan kawan-kawan. Kita sudah ya Pak ya percakapan Oke, hari Bu. ini. Sukses terus untuk Pak Eli. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.